Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa, khususan ala afdalihim wa khatamin nabiyyin Muhammadin al-amin وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Respected principal and parents and children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The angel Jibreel alayhi salam came into the masjid as a human being and asked Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam 5 questions. What is al-Islam? What is al-Iman? What is al-Ihsan? Number 4, when will be the Sa'ah, the last hour? And number 5, what are the Alamatul Sa'ah, the signs of the last hour? Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, pada yang terhormat Ibu-ibu dan Bapak-bapak, pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai tanda-tanda hari kiamat. Nabi Muhammad bersabda, ketika Jibril datang dalam bentuk manusia, Jibril menanyakan 5 pertanyaan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, apa itu iman? Yang kedua, apa itu Islam? Yang ketiga, apa itu ihsan? Yang keempat, kapan terjadinya kiamat? Dan yang kelima, apa tanda-tanda kiamat? Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam replied to question 5, and he gave 2 answers. Number 1, about the alamatul sa'ah, or the signs of the last hour. He said, wa alaikum assalam rahmatullahi wa barakatuh. He said that you will find the naked, barefooted shepherds competing with each other in building tall buildings. Nabi Muhammad mengatakan dua tanda-tanda kiamat, 2 diantaranya adalah yang pertama, pengembala bertelanjang kaki membangun gedung pencakar langit. And number 2, he said that a slave woman will give birth to her mistress. Dan yang kedua, budak wanita melahirkan anak tuannya. If she gives birth to a baby boy, he will not rule over her. But if she gives birth to a baby girl, she will rule over the mother. Jika dia melahirkan bayi lelaki, dia tidak akan dikuasai olehnya. Tetapi apabila dia melahirkan bayi perempuan, maka dia akan dikuasai olehnya. All around the world today, the tall buildings have come. And so we know we are living in Akhirul Zaman.
Di dunia saat ini gedung pencakar langit banyak terdapat, dan kita tahu bahwa ini adalah salah satu tanda akhir zaman. And so we know that those who control money today and those who control power today will be a people who will measure progress not by what is in the heart, but by how tall the building is. Jadi kita bisa melihat orang-orang yang membangun gedung pencakar langit dan orang-orang yang menguasai kekuatan di dunia ini tidak mengukur keberhasilan itu dari hati, tapi mengukur keberhasilan dari pembangunan yang bersifat lahiriah, seperti pembangunan gedung pencakar langit. And we know we are now living in akhir zaman, in which there will be slavery. Dan kita tahu bahwa kita hidup di akhir zaman yang dimana akan terjadi kembali perbudakan. Slavery has already come, and no one is suffering from slavery more than Indonesia. Perbudakan telah terjadi kembali, dan tidak ada yang paling menderita dari perbudakan ini kecuali bangsa kita, Indonesia. The women of Indonesia are my daughters, and I have to weep that so many of my daughters have to go to Singapore and work as slaves for the enemies of Islam, and they get the salary or the wage of a slave. Perempuan Indonesia, wanita Indonesia adalah anak-anak saya, dan saya pergi ke Singapura. Saya mendapati bahwa para pekerja wanita di Singapura digaji layaknya gaji seorang budak. They are treated like slaves in Saudi Arabia. They are treated like slaves in Dubai. They are treated like slaves even by their own Muslim brothers and sisters. Mereka diperlakukan seperti budak di Arab Saudi, mereka diperlakukan seperti budak di Dubai, bahkan mereka diperlakukan budak oleh saudara muslim mereka sendiri. The reason why slavery has come is because of riba. Alasan kenapa perbudakan terjadi adalah karena riba. One form of riba is when you lend money on interest, knowing that the one who borrows cannot pay back. When he cannot pay back, you now enslave him. Salah satu bentuk riba adalah ketika kita meminjamkan uang dengan berbunga. Dengan begitu, seseorang yang dipinjamkan uang dengan cara berbunga tidak akan dapat mengembalikan. Another form of slavery is to take out the money that is in the Quran and Sunnah, dinar and dirham, and replace it with paper. Bentuk yang lain adalah menggantikan dinar, uang emas, dan dirham, koin perak yang terdapat di dalam Quran dengan uang kertas yang tidak ada nilainya. This paper is bogus. This paper is fraudulent. This paper is haram. Uang kertas ini cacat, palsu, dan haram, tidak punya nilai. This paper is a vehicle of the legalized theft to steal the wealth of Indonesia. Uang kertas tidak mempunyai nilai apa-apa selain hanya kertas yang hanya ditulisi. Uang kertas ini merupakan salah satu bentuk atau cara pencurian yang dilegalisasi, dan ini merupakan salah satu sebab mengapa negeri kita menjadi miskin. And yet we cannot get even one alim to stand up and declare this paper money is haram. Dan hingga sekarang kita belum menemukan satu ulama yang menyatakan bahwa uang kertas ini adalah haram.
And so she becomes a slave woman. But why is it that if she gives birth to a baby girl, the baby girl will rule over her? But if she gives birth to a baby boy, the baby boy will not rule over her. Why? Tapi mengapa ketika budak wanita melahirkan anak perempuan dari tuannya, mengapa anak perempuan tersebut akan menguasai ibunya? Tetapi apabila budak perempuan itu melahirkan anak lelaki, mengapa anak lelaki itu tidak menguasai ibunya? The answer is connected with Dajjal, Al-Masih al-Dajjal. He is the one who brings the slavery, because this is his paper money. Jawabannya terletak pada Dajjal. Dia adalah yang aktor intelektual yang menciptakan uang kertas ini. The last people to come out to Dajjal will be women, said the Prophet alayhi salatu wassalam. And a man would have to return to his home and tie down his wife, sister, daughter, to protect them from the fitna of Dajjal. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa perempuan nanti akan lebih banyak akan tertipu oleh Dajjal, dan oleh karena itu suami-suaminya akan datang ke rumah dan akan mengikat perempuan-perempuannya dari tipu daya Dajjal. In other words, the modern feminist revolution has come from Dajjal. And in this feminist revolution, strange things are happening. Dengan kata lain, revolusi feminisme modern berasal dari Dajjal, dan dengan revolusi feminisme ini terjadi banyak hal yang aneh. He said, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, women will be dressed and yet naked. Rasulullah SAW bersabda, wanita akan berpakaian tetapi telanjang. He said, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, women would dress like men, and men would dress like women. Nabi SAW bersabda, wanita akan berpakaian seperti pria, dan pria akan berpakaian seperti wanita. He said that the feminist revolution will bring a sexual revolution, with most children being awladu zina. Revolusi feminisme menghasilkan revolusi seksual, di mana banyak nanti akan lahir anak-anak yang lahir dari hubungan zina. And finally he said, people will be having sexual relations in public like donkeys. Dan beliau, Rasulullah, mengatakan bahwa orang-orang akan melakukan hubungan seks di tempat umum seperti keledai. But when a woman dresses like a man, she does so in order to assume the functional role of men in society. Wanita akan, di akhir zaman ini, wanita akan berperan seperti lelaki untuk menyerupai fungsi pria di dalam masyarakat. As a woman dresses like a man, she will behave like a man. So her voice will become masculine, and her face will no longer be soft. It becomes hard. Ketika perempuan ingin seperti menjadi pria, maka dia akan seperti pria, dan suaranya pun akan menjadi seperti pria. In other words, women will lose their femininity. Dengan kata lain, perempuan akan kehilangan feminitasnya. But more than that,
as women try to become men, they also lose their fertility, cannot have babies. Lebih dari itu, ketika perempuan ingin menyerupai seperti pria, maka perempuan akan kehilangan kesuburannya. Dia tidak akan lagi mempunyai anak. But the slave woman is still a woman, and she can have babies. Tetapi wanita budak tetaplah seorang wanita dan dia masih bisa mempunyai keturunan atau anak. So the women of Dajjal who cannot have babies now go to the fertility clinic to try to become pregnant. Tetapi perempuan-perempuan yang tertipu daya oleh Dajjal tidak bisa melahirkan atau sulit melahirkan anak, maka itu mereka akan ke klinik kesuburan untuk mendapatkan keturunan. And one way would be for the sperm of the husband to be placed in the womb of the slave woman, so she would have a baby that the wife could not have. Dan salah satu cara pria untuk mendapatkan keturunan adalah dia menikahi budak wanita, dan dengan budak wanita itu maka akan dibawa keturunan karena dia masih belum tertipu daya. If you choose an American woman, you'll have to pay $70,000 US. But if you choose a slave woman, you'll only pay $700. Jika kita ingin mempunyai anak pria yang tertipu oleh Dajjal zaman sekarang ini, mereka harus membayar 70.000 untuk sperma untuk menghasilkan anak, karena di Amerika ada bank sperma yang bisa untuk menimbulkan atau menghasilkan anak. Sementara yang paling murah adalah mereka menikahi perempuan budak tersebut, tidak perlu mahal. So the slave woman becomes pregnant, but baby is a first class baby. Jadi budak wanita akan melahirkan anak dari tuannya, maksudnya adalah seperti itu. Kemudian apabila dia melahirkan, maka anaknya akan menjadi anak yang kelas pertama, sementara ibunya tetap dalam keadaan perbudakan, masih budak. So she has to drink mineral water, not pipe water, mineral water. Jadi bayi itu akan diperlakukan secara eksklusif, minum-minum yang bersih, bukan dari minum-minum yang kotor. And she has to eat good food because it is first class baby. Selama ibu budak ini masih mengandung, dia diperlakukan secara khusus, makanannya dirawat dan semuanya dijaga karena dia ingin mempunyai keturunan. And then the baby is born and she is paid the money. And the baby goes with the woman of Dajjal. Dan ketika bayi itu lahir, maka ibu yang lahirnya itu dicampakkan. Ibu yang jadi budak itu dicampakkan kembali, dan anak itu mengikuti bapak asal ibunya. But why? And I'm going to wait now for your answer. Why? If it is a baby boy, the baby boy does not rule over his mother. Tetapi saya punya pertanyaan kepada ibu bapak sekalian, mengapa apabila anak lelaki dilahirkan, anak lelaki itu tidak menguasai ibunya? But if it is a baby girl, the baby girl will rule over her mother according to Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi kalau bayi perempuan justru akan menguasai ibunya menurut hadis Nabi Muhammad SAW. Good, I want to hear your answer. Kira-kira apa jawabannya? Kalau anak laki-laki tidak menguasai ibunya, kalau anak perempuan Outside. Outside. tolong ini guru. Question is why the baby boy is not Rule over his mother, yeah. covering his mother, because
boys, from my opinion, have their own life. So they have own family when he grow Yes. up. So he will take care of family. Okay. And the sorry, I have to take responsibility of any kind of housewife to do. Right. So he only work Right. under many financial problems. But the woman, so many children, so many children in their home. So, for example, they have no money. The years helping with the mother to help her job. For example, they take care of babies when they birth, and also sometimes he go for work. So there are no people at home because maybe he don't have much money to pay the state to better. So he asked his mother, her mother to take care of the baby and any kind of salary, housewife. Okay. Okay, no, that's not the answer. Yes. Yes? Others, maybe? No more? Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Pertanyaan. Yeah. Please. Please. Anak-anaknya dimulurin aja, mulur belakang. Put someone in charge to keep the children quiet and ask that person to do the job properly. Yes. Good try, good try. Go ahead. Tadi Ustaz bilang kalau dajar perempuan, maka dari itu anak perempuan lebih menguasai ibunya. Kenapa? Kami dajar? Karena dajar lebih terkenal identik dengan perempuan. Because dajar ini like is on women, so the woman will be most fragile. The exposure. Okay, all right. No. 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 Anybody else? Could you repeat the question? Okay, here's a question. Pertanyaan. Hadiah haji nanti. Karena laki-laki itu hampir sama dengan kayak perempuan, jadi semua laki-laki pun ada identik dengan perempuan. Jadi ada kaidah intinya dari mereka akan menguasai semuanya laki-laki dan perempuan. Karena zaman sekarang itu laki-laki identik dengan perempuan. Minimal itu gayanya atau pola. Because dajar basically will rule over men and women. Ruling men and women. Okay. No. All right. Let's give you the answer now. Yes. The Prophet said, alayhi salatu wasalam, that one of the signs of the last day is that one man would have to maintain 50 women. 50. One man would have to maintain 50 women. He didn't say one man will have to marry 50 women. He said one man will have to maintain 50 women. Nabi SAW bersabda bahwa ya kita datang akhir zaman, satu pria akan menjaga 50 wanita. Nabi SAW tidak menyatakan satu pria menikahi 50 wanita, tapi menjaga. What this implies, and now listen carefully, is that in Akhir al-Zaman there will be a very great decline in the birth of baby boys. Di akhir zaman nanti akan terjadi kemerosotan luar biasa kelahiran anak lelaki.
Every time a baby is born, it's a girl. And only very rare will it be a boy. Di akhir zaman nanti, setiap bayi yang lahir kebanyakan adalah wanita dan sangat jarang sekali bayi pria yang lahir, bayi lelaki. I am on an Islamic lecture tour of Indonesia, and because I speak in English, most of my lectures are in the universities. I was in Yogyakarta and I spoke in 2 or 3 universities, and every time I spoke there were 3 girls to every 1 boy present in the university. Saya sedang berada di Indonesia untuk melakukan roadshow ceramah keliling, dan minggu lalu saya berada di Jogja dan beberapa universitas lainnya. Dan saya perhatikan di ruangan terdapat perbandingan antara laki dan wanita 3:1. If Allah gives me life and I come back after 10 years, maybe there'll be 6 girls to every 1 boy. Jika Allah berikan umur pada saya, mungkin akan menjadi 6:1. So that has already started. The question is, why? Why is it that in Akhirul Zaman less baby boys are being born? Why? Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa sekarang di akhir zaman bayi lelaki sedikit? Before we ask you to answer that question, so prepare yourself. Dajjal brings a political system of democracy. 1 man, 1 vote, 1 woman, 1 vote. So when the overwhelming majority are women, the political implication is that in Akhirul Zaman, women will rule the world. Sebelum Anda akan menjawab pertanyaan mengapa lebih banyak bayi lelaki dibanding bayi perempuan, maka akan diketengahkan lainnya. Lebih banyak bayi wanita dibanding bayi lelaki, maka akan diketengahkan pertanyaan ini bahwa terdapat sistem demokrasi di mana satu orang satu suara. Dengan satu orang satu suara ini, dengan pertumbuhan wanita yang lebih banyak, maka diperkirakan wanita akan lebih menguasai parlemen atau menguasai sistem demokrasi. But Allah did not create women to rule over men. No. Allah gave to men the job of the outside world and gave to women responsibility for the inside world. So الرجال قوامون على النساء إلى آخر الآية. Men must maintain women, and men must guard and protect women. Tetapi Allah tidak menugaskan wanita untuk memimpin pria. Sebaliknya, pria harus memimpin atau membimbing wanita. Dan di dalam Quran disebutkan bahwa lelaki adalah pemimpin dari wanita. So in Islam, women do not rule over men. No. Dalam Islam, perempuan, wanita tidak memimpin atau pria. So if women rule the world, then if she gives birth to a baby girl, the baby girl will rule over the mother. But if she gives birth to a baby boy, the baby boy will not rule the way. Inilah alasannya mengapa wanita menguasai budak wanita tersebut, karena wanita di akhir zaman nanti akan banyak sekali dan mereka menguasai parlemen dan menguasai pemerintahan. Dan oleh karena itu otomatis dia juga menguasai ibunya, ibu budak wanita yang telah melahirkan. So Dajjal's plan is that women must rule the world. How?
will he get women to rule the world? Number one, democracy, one man, one vote. But number two, he has to cause a very great decline in the birth of baby boys. Jadi Dajjal mempunyai master plan untuk membuat wanita memerintah, menguasai pemerintahan. Dan itu dilakukannya dengan dua cara. Pertama, sistem demokrasi, satu orang satu suara. Yang kedua, menurunkan jumlah kelahiran anak lelaki. And so now, you answer me. How is he doing it? That in Akhir Zaman, very few baby boys, only baby girls. Why? Any answers? Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mungkin Dajjal bisa membuat kelahiran bayi wanita lebih banyak dibandingkan bayi lelaki? Ada yang bisa jawab? I'm listening. I'm not hearing anything. Quiet. Food. Food. Oh, food. Okay, food. Food. Makan. Makan. Makanan. 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 Okay. Makanan Surabaya, makanan Padang. Okay. Food. Anything else? Why are you so silent? Yeah, okay. Good think. The air. It's not fresh and originally. Right. It's already made by others. So he says food, and you say environment. Yes. Yeah, food, environment. Good. We're making progress. Yes. Okay. When I came to Indonesia 10 years ago, for the first time, nobody had a cell phone. I didn't see any cell phones. Do you have a cell phone? Yes, I have. You see this? Oh, camera too, eh? Fancy. Cell phone. Cellular phone. Today, 10 years later, every Indonesian maid in Malaysia has cell phone. Everybody has cell phone. Yes. Something suspicious here. So, go ahead. Ketika saya pertama kali di Indonesia tahun 2001, saya menemukan belum banyak, bahkan jarang sekali orang Indonesia memakai telepon. Sekarang tahun 2011 saya menemukan banyak, hampir semua orang Indonesia menggunakan telepon. Dan ketika saya di Malaysia, saya melihat TKI Indonesia sudah semua punya HP. So, there is a telephone company in Malaysia called Celcom. And Celcom have to put up the towers, yeah? So that you have the radiation, so you can use the cell phone. Di Malaysia ada perusahaan bernama Celcom, dan di perusahaan itu mereka membangun menara untuk antena telepon dan komunikasi, dan antena itu mengeluarkan sinar radiasi. Celcom found that those workers who are working
on putting up the towers, they only had baby girls, no baby boys. Dan perlu di sekitar menara Teleponis yang melakukan navigasi tidak mempunyai bayi lelaki, hanya mempunyai bayi perempuan. The radiation from the cell phone, the radiation from the laptop computer, and from other electronic devices, that radiation was mainly responsible for no baby boys. Radiasi yang disebabkan oleh HP, yang disebabkan oleh laptop dan peralatan elektronik lainnya adalah penyebab mengapa wanita tidak bisa menghasilkan keturunan anak lelaki. The male sperm has male chromosomes and female chromosomes. And if the male chromosome does not fertilize the woman's egg, then the female will do it and a baby girl will be born. Sperma lelaki terdiri dari sperma wanita dan sperma lelaki yang apabila mengalami kelahiran anak maka dia harus melakukan penetrasi ke dalamnya. Tetapi apa yang terjadi apabila sperma lelaki lebih sedikit dibandingkan sperma wanita maka sudah dipastikan bayi perempuan yang sangat. The cellular phones radiation and genetically modified food and environmental pollution were causing the sperms to become weaker until the male chromosome is too weak to fertilize the egg. Radiasi di bidang telekomunikasi bersama dengan rekayasa genetik di bidang makanan dan bersama dengan polusi pencemaran di bidang lingkungan berandil besar dalam menurunkan sperma atau melemahkan sperma sehingga sperma tersebut tidak dapat menembus ovum wanita. Tomorrow, the only place a girl can get a husband who can give her a baby boy is in the remote kampung where there are no cell phones, where you do not have genetically modified food, you have organic food, and no environmental pollution. The baby boy who grows up there in that kampung, that baby boy can become a husband who will give you a baby boy. Nanti di akhir zaman, apabila laki yang mempunyai keturunan anak lelaki, maka dia harus pergi ke kampung, ke desa yang tidak tersentuh oleh sinar radiasi dari telepon, menara-menara telepon, tidak tersentuh oleh rekayasa makanan genetik, dan tidak tersentuh oleh polusi pencemaran lingkungan. Dan dengan itu mereka membesarkan anaknya sehingga anak itu bisa menjadi anak pria dewasa yang bisa menghasilkan keturunan. And so now, you know, Dajjal is attacking your baby boy. You have to keep your baby boys away from radiation. You have to keep your baby boys away from genetically modified food. You have to keep your baby boys away from environmental pollution. Otherwise, your baby boys are going to be damaged, and they cannot give anything else but baby girls. Jadi sekarang Anda tahu bahwa Dajjal menyerang bayi lelaki kita. Bayi lelaki kita terpengaruh atau terkena sinar radiasi, kemudian terkena makanan yang direkayasa genetik, kemudian terkena polusi pencemaran lingkungan. Dajjal ingin menyerang
anak lelaki kita, ingin menyerang anak lelaki kita agar tidak bisa menghasilkan keturunan lelaki. One more point, and then we end. But this one, you won't be able to sleep tonight. The mothers here will not be able to sleep tonight when you get this one. Satu lagi sebelum kita akhiri mengenai satu hal, dan saya pikir Bapak Ibu sekarang tidak akan bisa tidur malam ini mendengarkan ini. The Prophet said, alayhi salatu wasalam, that men would dress like women. The reason why men would dress like women is because men want to behave like women. Nabi SAW mengatakan bahwa wanita akan berpakaian seperti pria. Salah satu alasan mengapa wanita ingin berpakaian seperti pria adalah karena wanita ingin menyerupai pria. So your baby boy is going to grow up like a girl, feminine in nature. Begitu juga sebaliknya, nanti pria akan ingin menyerupai seperti wanita. Jadi yang diincar nanti oleh Dajjal adalah para bayi lelaki kita akan semanyu. And as the baby boy grows up, behaving like a girl, he will want to dress like a girl. Dan apabila dia bersikap seperti perempuan, maka dia akan ingin berpakaian layaknya seperti wanita. Now you tell me, how does Dajjal do it? Sekarang coba jelaskan bagaimana Dajjal melakukan hal itu. Come on. Come on. Yes? Jadi Dajjal ini kan maksudnya manusia ya, gambarnya maksudnya manusia gitu kan. Ya dia menyebarkan ide-ide tadi ya tentang sifat-sifat menyebarkan ide-ide barat ya, dia bawa ke semua negeri Islam ya. Jadi tadi untuk menunjukkan bahwa supaya berhasil ya mereka tadi jadi menyebarkan ide-ide bahwa ternyata laki perempuan itu sama, ide-ide persamaan itu yang salah satu ya. Banyak ide-ide yang bahwa pernikahan itu ini dan itu ide-ide banyak lain yang dia bawa ya, dia sebarkan ke khususnya negeri-negeri muslim dia bawa gitu kan, yang akhirnya apa tertanam di anak-anak kita tadi bahwa oh iya ya ternyata dari lelaki itu ya jadi dibayangkan bahwa indahnya jadi perempuan gitu kan, makanya kan mereka datang misalkan ke UIN, ke universitas Islam gitu kan, mereka tadi membawa-bawa ide itu bahwa homoseksual dan yang lain-lain. Dajjal spread the feminist idea such as that the woman and man is equal, and that's equality seems like woman has a right to do anything that man can do, and also Dajjal spread in many cultures. Like in Indonesia, we have our own culture, but Dajjal takes all the cultures, and then behavior men and women also, they tend to be more inclined to the Western than their own. Yes, that's part of the answer, Sebagian dari jawaban, but not the whole answer. tapi bukan jawaban yang penuh. Yes? I think the huge influence From television. Yes. That's part of the answer, yeah, but not the whole answer. Yes? Ya, tadi tambahan sih menyebarkan tadi kan ada ide-ide ya. Salah satunya dengan jalan dari fashion ya. Jadi tadi kan pertanyaannya menyebarkan ide-ide itu ya. Ini bisa diulang Pak. Pertanyaannya Ya, ya. could you repeat the question? The Prophet said, alayhi salatu wassalam, not only would women dress like men, and you see them today in blue jeans, I call it the blue jeans Jamaat. But he said that men
would dress like women. And I said, when men dress like women, they will behave like women. And so your baby boy is going to grow up behaving more like a girl than a boy. Why is this going to happen? Part of the answer, is television. Part of the answer is following the Western world. But that's not the main answer. Okay. Dajjal puts hormone injections. Hormone injections in the animals. And so the milk that you drink increasingly has hormone injections in it. Just 5 more minutes, please. Just 5 more minutes. Sabran Jamila. And the meat has hormone injections in it. And as your babies drink this milk and eat this meat, you will find, excuse me now, I have to say, that baby boys are going to grow up now with having breasts. Big. Yeah. Jadi yang dilakukan oleh Dajjal adalah dengan memasukkan hormon ke dalam binatang, dan dengan hormon di dalam binatang itu, maka binatang itu akan menghasilkan susu dan menghasilkan daging yang dimakan oleh anak-anak kita, dan anak-anak kita akan terpengaruh oleh hormon tersebut. Dengan hormon tersebut, maka pertumbuhan anak-anak kita akan menjadi seperti wanita, bahkan anak lelaki akan mempunyai payudara yang besar. And your baby girls are going to grow up, yes, with some hair on the face because of the hormone attack of Dajjal. Dan bayi laki-laki kita akan tumbuh menjadi pria dewasa dengan sedikit kumis dan sedikit jenggot. As this attack intensifies, women would naturally become more masculine and men will become more feminine. Dengan serangan ini, maka lelaki akan menjadi semakin feminin, sementara wanita akan menjadi semakin maskulin. And so tomorrow, women will rule the world. Dan besok wanita akan menguasai dunia. What do we do? The answer is in Suratul Kahfi. The young men fled into a cave, and Allah put them to sleep for 300 years. We must flee from the city to kampung. Don't buy your house in the city. No. Even if you have to go back to kampung and eat nasi goreng all your life. Nasi padang all your life. Go back to kampung. Go to a place where no cell phone can work. Grow your own food for your baby. Don't trust the supermarket. Give your baby boy and baby girl a chance to live where water is clean, where food is pure, and no hormone injections in the milk and meat. Bagaimana kita mengatasinya?
Jawabannya tetap dalam surat Al-Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi dikatakan bahwa pemuda-pemuda mengungsi ke gua-gua. Mereka mengungsi ke gua tersebut untuk menghindari kekacauan yang ada di kota. Maka itu dalam konteks modern seperti ini, kita harus membawa anak-anak kita, mengembangkan dan mendidik mereka di kampung-kampung, di desa-desa yang jauh dari kota, yang jauh dari radiasi. Jangan percaya kepada makanan-makanan yang ada di supermarket, karena mereka akan tumbuh dari hormon injeksi yang dimasukkan oleh para perusahaan-perusahaan besar yang produksi makanan. If you do that and you have a baby boy, you got to protect that baby boy, because all the women of the city will come for that baby boy. Jika ibu-ibu mempunyai anak lelaki, maka ibu-ibu harus ekstra hati-hati dan memproteksi anak lelakinya, karena perempuan di kota-kota ingin mencari anak lelaki. Any questions? Ada pertanyaan? Pertanyaan besarnya adalah bagaimana akhirnya kita bisa mengungsikan anak-anak laki-laki kita, sedangkan sebetulnya kan permasalahan kemudian permasalahan radiasi dan sebagainya itu semuanya merupakan settingan sistem global yang di kampung-kampung pun pada saat ini sudah ada. The big question is, how can we move to the kampung or to the village? Because in the village and the kampung also is already imposed by the system of global society and the global food and the global world. In Surah Ali Imran of the Quran, the angels are taking people into Jahannam, and the angels pause and ask the people, Fima kuntum, what happened that you are now in this state? And they said, Kunna mustada'afina fil ard. We couldn't do anything else. Everywhere was the same thing. Di dalam Quran Al-Imran, malaikat mengambil orang-orang dimasukkan ke dalam neraka, kemudian ditanyakan, mengapa kamu bisa terjebak atau masuk ke dalam neraka? Orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu menjawab, kami orang-orang yang tidak berdaya di muka bumi. Kemudian malaikat membalas, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa mencari rezeki dan pencarian yang halal sehingga kamu tidak terjebak dalam neraka? To which the angels replied, and they asked, Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha? Was Allah's earth not wide that you could have searched somewhere in Allah's earth where you could live the life of Islam? Malaikat lebih lanjut menjelaskan, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu bisa mengembangkan, mendidik anak kamu dan mendidik keluarga kamu secara keseluruhan? If there is no space in Java, you have Sumatra. You have 1,000 more islands in Indonesia. Jika tidak ada tempat di Jawa untuk keluar dari sistem hubungan global ini, maka kita bisa hijrah pindah ke Sumatera ataupun ke pulau-pulau yang lain, karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Any more questions? Ada pertanyaan lain? Kalau menurut saya gini, menurut saya gitu ya, saya membayangkan itu di lokal kita harus move. Di kampung saya saja yang namanya tower itu sudah banyak gitu kan, mau kemana gitu kan, sampai kayaknya pelosok pun sudah tidak ada yang bisa kita hindari dari restorisasi kita gitu. Jadi kalau menurut saya gitu kan, apakah saya punya pandangan lain terkait dengan permasalahan tadi? Itu kan permasalahannya banyak ya kan gitu kan. Jadi saya pikir harus ada solusi besar gitu kan. Dan saya juga ingin tahu bagaimana pandangan saya tentang khilafah. I'm battling with this situation because if we move to the kampung or into the village in the side, it's also there's radiation everywhere because there's a power everywhere, and then also the genetic food is already in the kampung. And could you explain me the big
answer the concrete ways how we make our own hijrah to the place that is already clean, is already not been exposed by any of this pollution and then radiation and also the genetic. And the second one is, what is your opinion about Khilafah? Oh, Khilafah not today. Khilafah bukan hari ini. It's not your work to go and search. Your husband. Bukan tugas ibu untuk mencarinya, tetapi suami ibu. They have to go and search. Mereka yang harus memikirkan dan mencari. And if they search in Java and they cannot find, then go to Sumatra. Jika mereka tidak menemukan di Pulau Jawa, mereka akan pergi ke Pulau Sumatera. See us in a concrete way. It's the only big idea. The concrete way is to go and search. The concrete way is to make hijrah. And hijrah is to move from an area of danger to an area of security. That is hijrah. Jawaban konkretnya adalah kita harus melakukan hijrah. Hijrah tersebut adalah dengan pencarian dari daerah yang berbahaya menjadi daerah yang tidak berbahaya. Dan itu kita bisa menjadikan semacam kampung muslim yang tidak terekspos oleh berbagai macam radiasi dan polusi dan makanan yang selalu diradiasi. You have not searched Java as yet, and you want to tell me there is no place in Java? Bagaimana kita bisa mengatakan tidak ada pulau di Jawa, tidak ada tempat di Pulau Jawa yang bersih dari ancaman global itu, sementara kita belum bergerak untuk mencarinya. But very few will make hijrah. Very few. Tetapi hanya sedikit nanti yang akan melakukan hijrah. Any more questions? Ada pertanyaan lain? Dulu Pak, bentar ya. Sebahagian pertanyaan, sebahagian buah pandangan. Dajjal yang dimaksud siapa? Apakah Dajjal itu sebagai sifat dari Tuhan? Apakah Dajjal itu memang person yang ada? Kalau yang saya tangkap, itu adalah sebuah kekuatan besar, ya, kekuatan besar, dan itu adalah kekuatan besar, sebuah sistem besar yang mempengaruhi dunia. Kenapa saya katakan sistem besar? Dari apa yang saya sampaikan tadi, karena tidak mungkin sebuah sistem besar atau skala daerah bisa memasukkan zat-zat dalam tubuh hewan dalam skala dunia. Yang kedua adalah enggak yang dipaparkan oleh saya tadi. Contohnya yang kedua adalah radiasi itu bisa mempengaruhi dunia. Yang ketiga adalah pengaruh-pengaruh itu yang disampaikan adalah pengaruh yang dilakukan oleh kekuatan besar. Nah, kalau pengaruh yang dilakukan oleh kekuatan besar, pandangan saya adalah harus dilawan dengan kekuatan besar. Kaum muslimin pernah berjaya dan kaum muslimin tidak lari dari sebuah permasalahan. Kalau kita hijrah, berarti kita rela kaum muslimin tertindas dalam kurun waktu bertahun-tahun. Sampai berapa lama kita harus menghindar dan menghindar? It's a question and opinion. The first question is who is Dajjal for your opinion? Is this a system or is it a man or someone? And his opinion is, why should we hijrah? Meanwhile, we can start with the power to resist Dajjal. Why should we neglect our community? Why should we move away? Why don't we confront Dajjal? Dajjal will eventually appear as a human being. Dajjal pada akhirnya akan muncul sebagai dalam bentuk manusia. At this time, he's already here. You can't see him. Pada saat ini dia sudah muncul di sini, tapi bukan di dimensi waktu kita.
There are angels here. You can't see them. Ada malaikat di sini, kita tidak bisa melihat. There are jinn here, but you can't see them. Ada jin di sini, kita tidak bisa melihat. So the Dajjal is now in the world, but you can't see it. Begitu juga dengan Dajjal. Dajjal ada di dunia, tapi kita tidak bisa melihat dimensi roh ini. It is Dajjal who has given us this paper money. Adalah Dajjal yang memberikan uang kertas ini, yang menciptakan uang kertas ini. This paper money is haram. And this paper money is also shirk. So long as you're using this paper money, you can't get Allah's barakah. So long as you're using this paper money, you can't bring back khilafah. So long as you're using this paper money, you cannot restore power. Jadi ketika Dajjal bukan berada di dimensi waktu kita, sistem itulah yang bekerja, kaki-kaki tangan untuk menyiapkan karpet merah agar Dajjal nanti pada akhirnya muncul. Dan selama kita masih menggunakan uang yang merupakan ciptaan Dajjal, yang merupakan syirik dan haram, kita belum mendapatkan barakah dari Allah dan belum juga bisa mendirikan khilafah. We have to get rid of this paper. And we have to bring back dinar and dirham. Kita harus menghilangkan uang kertas ini dan kita harus menggantinya dengan dinar dan dirham. If you believe you can do it in the city, go ahead. We don't believe it can be done in the city. We believe it can be done in kampung. Jika ibu mempercayai bahwa kita bisa melakukan hal tersebut di kota, silakan. Tapi saya tidak mempercayai hal itu bisa dilakukan di kota. Kita hanya bisa melakukannya di kampung. Melawan kekuatan besar itu harus dihadapi kekuatan besar juga, maka kita harus menarik dulu sebagai siasat strategi kita untuk kita menjadikan suatu komunitas yang solid di kampung itu. Last question. Pertanyaan terakhir. You said that no one ulama, no one says of haram. But actually there is. First you. The second is we have the community called manufacturing. We have World Islamic Manufacturing. It's established in English, and we are the community that using dinar and dirham is proper money for Muslim. And I also believe that you said now we are using the dinar and dirham as the muamalah in our community. The Khilafah will come back. I agree with that because Sharia should be established in what we believe. Not money is not our sense, but choose and Dajjal. Okay. When we build our kampung, in our market, we will not allow this money. We will not allow this money in our market. Only dinar and dirham. Ketika kita membangun kampung kita, maka kita tidak menggunakan uang kertas konvensional ini, hanya menggunakan dinar, uang emas dan dirham, uang perak. If you believe that you can cause Jakarta to stop using paper, if you believe that you can get Jakarta to start using dinar and dirham, go ahead with your effort. I don't believe it's possible. Jika ibu-ibu dan bapak-bapak percaya bahwa kita bisa mengembalikan uang dinar dan dirham di kota, silakan. Jika ibu-ibu percaya bahwa kita bisa menghentikan pemakaian uang kertas di kota, silakan. Saya tidak mempercayai. It will only be possible if we can get the overwhelming majority of the ulama to stand together and declare this paper to be haram. Hal tersebut apabila kita melakukan di kota hanya bisa dilakukan apabila kita mencapai kesepakatan mayoritas bersama-sama dari seluruh ulama yang ada yang mengatakan bahwa uang kertas adalah haram. Baru itu bisa terjadi di kota. The overwhelming majority of the ulama must stand up and declare this paper to be haram.
then you'll have a chance of transforming Jakarta. Ulama-ulama harus mencapai kata sepakat ijma bahwa uang kertas adalah haram, dan dengan begitu baru kita punya peluang untuk mengatakan uang dinar dan dirham sebagai I'm sorry, the additional word please. I'm sorry. The first, you should be... Noisy outside now. No, I mean, the first you should introduce yourself, because most of us know very much you at first. We are wondering who are you. So maybe on the last time you can. What you can do is go to my website. Yeah, we have the computer. No, okay. My name. I already know what it is. So Yeah, my name is Imran Hosein, and I was born in the Caribbean island of Trinidad, next to Venezuela. And I studied in Egypt, in Pakistan, and in Switzerland. I worked as a diplomat. He's a diplomat. We're both diplomats. I worked in the foreign ministry of Trinidad and Tobago until I gave up my job to preach and to teach Islam. Nama saya Sheikh Imran Hosein. Saya berasal dari Trinidad dan Tobago, pulau yang tidak jauh dari Venezuela di bawah Amerika Serikat. Saya belajar di Mesir, di Pakistan, dan di Swiss. Saya ini adalah seorang diplomat, dan saya memutuskan karir saya menjadi seorang diplomat dan ada waktu untuk menjadi seorang diplomat. I have written many books. The most famous book, which has become the bestseller, is Jerusalem di dalam Al-Quran. Saya menulis banyak buku, dan di antara buku saya yang paling populer adalah Jerusalem di dalam Al-Quran. Okay? My great-grandfather left India and went to Trinidad as a Muslim to work in the sugarcane plantation. My grandfather was Muslim. My father was a school principal. I'm Muslim, and I'm Muslim. Kakek moyang saya berasal dari India, kemudian berimigrasi ke Trinidad dan Tobago. Dari sana untuk bekerja sebagai buruh di perkebunan perkebunan gula. Bapak, ibu saya, kakek saya adalah pengasuh pesantren atau pengasuh sekolah Islam di Trinidad dan Tobago. And of all the countries in the world that I have visited, the one that I love most of all to reside, is Java. Dari seluruh dunia yang telah saya singgahi, tempat yang paling saya cintai adalah Java. Jawa. Number one, Allah bless Java with rice. Nasi, beras. And so here in Java, we can fight the paper money, best of all. Yeah. Number two, Java has backbone to fight. Java is strong in Islam. Number three, in Singapore, the woman has already become a man. In Malaysia, the woman is trying to become a man. But in Java, the woman is still a woman. Ada penjelasan mengapa saya ingin hidup di Jawa. Pertama, karena Jawa merupakan penghasil beras.
Dengan beras itu kita bisa melawan uang kertas yang ada saat ini. Yang kedua, Jawa merupakan orang-orang yang tinggal di Jawa merupakan orang-orang pemberani yang bisa melawan kekuatan global atas nama Islam. Dan yang ketiga, di Jawa perempuannya masih seperti perempuan. Saya pernah ke Singapura, perempuan sudah seperti pria. Sementara di Malaysia, perempuan sudah menuju seperti pria. Di Jawa masih seperti itu. In Java, you smile. Your smile is different from the smile of the American politician. Di Jawa kita tertawa dengan ikhlas, berbeda dengan tertawanya orang Amerika, politikus Amerika. Both the men and the women have the sweetest smile of all. Baik lelaki maupun perempuan punya senyuman yang ikhlas di antara yang lainnya. Although Java is so strong, yet the people are still gentle, very gentle. Meski orang-orang yang tinggal di Jawa terkenal keras dan cinta pada Islam berani, tetapi mereka sangat sopan, sangat lembut hatinya. You love Islam. Kita mencintai Islam. And that's why I love you. Dan itulah alasan mengapa saya mencintai Anda sekalian. Oh, baik. Ketika Jibril datang dalam bentuk manusia, Jibril menanyakan 5 pertanyaan kepada Nabi Muhammad. Yang pertama, apa itu iman? Yang kedua, apa itu Islam? Yang ketiga, apa itu ihsan? Yang keempat, kapan terjadinya kiamat? Dan yang kelima, apa tanda-tanda kiamat? Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam replied to question 5, and he gave 2 answers. Number 1, about the alamatus sa'ah, or the signs of the last hour. He said, Waalaikumsalam rahmatullahi wa barakatuh. He said that you will find the naked, barefooted shepherds competing with each other in building tall buildings. Nabi Muhammad mengatakan dua tanda-tanda kiamat, 2 diantaranya adalah yang pertama, pengembala bertelanjang kaki membangun gedung pencakar langit. And number 2, he said that a slave woman will give birth to her mistress. Dan yang kedua, budak wanita melahirkan anak tuannya. If she gives birth to a baby boy, he will not rule over her. But if she gives birth to a baby girl, she will rule over the mother. Jika dia melahirkan bayi lelaki, dia tidak akan dikuasai olehnya. Tetapi apabila dia melahirkan bayi perempuan, maka dia akan dikuasai olehnya. All around the world today, the tall buildings have come to stand up and declare this paper money is haram. Dan hingga sekarang kita belum menemukan satu ulama yang menyatakan bahwa uang kertas ini adalah haram. And so she becomes a slave woman. But why is it that if she gives birth to a baby girl, the baby girl will rule over her?
But if she gives birth to a baby boy, the baby boy will not rule over her wife. Tetapi mengapa ketika budak wanita melahirkan perempuan, anak perempuan dari tuannya, mengapa anak perempuan tersebut akan menguasai ibunya? Tetapi apabila budak perempuan itu melahirkan anak lelaki, mengapa anak lelaki itu tidak menguasai ibunya? The answer is connected with Dajjal, Al-Masih al-Dajjal. He is the one who brings the slavery, because this is his paper money. Jawabannya terletak pada Dajjal. Dia adalah yang aktor intelektual yang menciptakan uang kertas ini. The last people to come out to Dajjal will be women, said the Prophet alayhi salatu wasalam. And a man would have to return to his home and tie down his wife, sister, daughter, to protect them from the fitna of Dajjal. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa perempuan nanti akan lebih banyak akan tertipu oleh Dajjal, dan oleh karena itu suami-suaminya akan datang ke rumah dan akan mengikat perempuan-perempuannya dari tipu daya Dajjal. In other words, the modern feminist revolution has come from Dajjal. And in this feminist revolution, strange things are happening. Dengan kata lain, revolusi feminisme modern berasal dari Dajjal, dan dengan revolusi feminisme Alhamdulillahi wa kafa, والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Respected principal and parents and children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The angel Jibreel alayhi salam came into the masjid as a human being and asked Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam 5 questions. What is al-Islam? What is al-Iman? What is al-Ihsan? Number 4, when will be the Sa'ah, the last hour? And number 5, what are the Alamatul Sa'ah, the signs of the last hour? Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, pada yang terhormat Ibu-ibu dan Bapak-bapak, pada kesempatan kali ini akan dijelaskan. And so we know we are living in akhirul zaman. Di dunia saat ini gedung pencakar langit banyak terdapat, dan kita tahu bahwa ini adalah salah satu tanda akhir zaman. And so we know that those who control money today and those who control power today will be a people who will measure progress not by what is in the heart
but by how tall the building is. Jadi kita bisa melihat orang-orang yang membangun gedung pencakar langit dan orang-orang yang menguasai kekuatan di dunia ini tidak mengukur keberhasilan itu dari hati, tapi mengukur keberhasilan dari pembangunan yang bersifat lahiriah, seperti pembangunan gedung pencakar langit. And we know we are now living in akhirul zaman, in which there will be slavery. Dan kita tahu bahwa kita hidup di akhir zaman yang dimana akan terjadi kembali perbudakan. Slavery has already come, and no one is suffering from slavery more than Indonesia. Perbudakan telah terjadi kembali dan tidak ada yang paling menderita dari perbudakan ini kecuali bangsa kita, Indonesia. The women of Indonesia are my daughters, and I have to weep that so many of my daughters have to go to Singapore and work as slaves for the enemies of Islam, and they get the salary or the wage of a slave. Perempuan Indonesia, wanita Indonesia adalah anak-anak saya, dan saya pergi ke Singapura. Saya mendapati bahwa para pekerja wanita di Singapura digaji layaknya gaji seorang budak. They are treated like slaves in Saudi Arabia. They are treated like slaves in Dubai. They are treated like slaves even by their own Muslim brothers and sisters. Mereka diperlakukan seperti budak di Arab Saudi, mereka diperlakukan seperti budak di Dubai, bahkan mereka diperlakukan budak oleh saudara muslim mereka sendiri. The reason why slavery has come is because of riba. Alasan kenapa perbudakan terjadi adalah karena riba. One form of riba is when you lend money on interest, knowing that the one who borrows cannot pay back. When he cannot pay back, you now enslave him. Salah satu bentuk riba adalah ketika kita meminjamkan uang dengan berbunga. Dengan begitu, seseorang yang dipinjamkan uang dengan cara berbunga tidak akan dapat mengembalikan. Another form of slavery is to take out the money that is in the Quran and Sunnah, dinar and dirham, and replace it with paper. Bentuk yang lain adalah menggantikan dinar, uang emas, dan dirham, koin perak yang terdapat di dalam Quran dengan uang kertas yang tidak ada nilainya. This paper is bogus. This paper is fraudulent. This paper is haram. Uang kertas ini cacat, palsu, dan haram, tidak punya nilai. This paper is a vehicle of the legalized theft to steal the wealth of Indonesia. Uang kertas tidak mempunyai nilai apa-apa selain hanya kertas yang hanya ditulisi. Uang kertas ini merupakan salah satu bentuk atau cara pencurian yang dilegalisasi, dan ini merupakan salah satu sebab mengapa negeri kita menjadi miskin. And yet we cannot get even one alim